Dan beliau-beliau yang sudah di sini cikal bakalnya adalah Indo dari Ratu Niang Lingsir, Ratu Niang Sakti, Indo Ratu Gede Lingsir, Ratu Gede. Kalau masalah mistis Niko memang sangat banyak sekali dulu kejadian-kejadian ya, kalau kita meyakini secara kerohanian artinya banyak orang melihat penampakan ini itu, kejadian-kejadian sering terjadi di wewidangan Pura Griyo Tamanase niki. Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma. Bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic channel YouTube bersama saya Mahan Firma. Sekarang saya berada di Griyo Tamanase yang letaknya di Jalan Gunung Agung. Sekarang saya akan bertanya kepada pengempon Griyo Tamanase di sini bagaimana sejarahnya, bagaimana kisah selanjutnya. Ikuti Bali Spirit Cinematic channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Suksemo. Swastiastu, Jero Mangku. Tiang dari Bali Spirit Cinematic Channel ingin ngobrol tentang keberadaan Griyo Tamanase niki. Oh, kenten nggih. Suksemo sampun ngerawuh duwe niki ya sangat bermanfaat sekali. Mungkin nggih tiang nunas mungkin bering geragane dari Bali Spirit Channel niki mangdo ledang muspayang dumun, napi sane karsang, napi sane jadi kawetin mangkin mangdo rayu rajang nemu nggih lurus margi. Umat Hindu Sedharma, sekarang saya sudah bersama pengempon Pura Griyo Tamanase, Jero Mangku Wayan Sumarmo. Swastiastu, Jero Mangku. Om Swastiastu. Tiang ingin bertanya sejarah keberadaan pura di sini. Mungkin Jero Mangku bisa menceritakan sedikit kepada pemirsa mana keberadaannya, sejarahnya. Silakan. Om Swastiastu, kembali yang niki. Suksemo, semeton dari Bali Spirit Cinematic. Suksemo sekali sudah mengapresiasikan keberadaan atau mungkin sejarah bagaimana terbentuknya dari Pura Griyo Tamanase puniki nggih. Titiang selaku juru sapuh pengempon Pura Griyo Tamanase nggih.
yang bernama Wangku Wayan Sumarmo, umur titiang sudah 43 tahun. Mungkin dari keberadaan dari Pura Purgio Taman Nase ini memang ceritanya panjang. Mungkin karena tiang ini sudah termasuk generasi ketiga dari penglingsir tiang yang pon di sini. Yang pertama-tama si keberadaan Pura Purgio Taman Nase ini ada di wiwidangan Desa Adat Padang Sambian. Dan Pura Purgio Taman Nase ini diempon serta diemong oleh Desa Adat Padang Sambian ini dengan warga Sami di sini. Di tiang berjumlah dengan 9 keluarga mengempon Pura Purgio Taman Nase ini sudah berlangsung sekitar dari tahun kurang lebih 60-an sudah 60-an dari penglingsir Kitiang Kitiang sudah generasi ketiga mungkin Pura Purgio Taman Nase ini ada di wiwidangan Desa Adat Padang Sambian dan ini kebetulan mungkin setelah pemekaran banyak ada perubahan tentang wewidangan atau batas wilayah mungkin di secara administrasi. Mungkin keberadaan sini sudah ada di Wates, kami ini berada di Wates Desa Adat Padang Sambian dengan Desa Adat Pemecutan Kajo serta Desa Tegalkerto sebelah selatan jalan. Ini adalah pura penglurah istilahnya, pura pesimpangan atau ameng-ameng, ameng-ameng Wates Desa Adat zaman dulu. Sampai sekarang pun masih menjadi ameng-ameng Desa Adat Padang Sambian sini untuk wilayah timur, untuk wilayah timur. Dan beliau di sini melinggih adalah pesambiangan atau pesimpangan Kayangan Jagat yang ada di sini. Dan beliau yang sudah di sini cikal bakalnya adalah Indo dari Ratu Niang Lingsir, Ratu Niang Sakti, Indo Ratu Gede Lingsir, Ratu Gede, dan juga Indo Betaro Betari yang ada mesimpangan sini berupa Merago Betaro Tirto. Untungnya Pura Purgio Taman Nase ini mengayomi segala pancoyatnya yang ada di wiwidangan Desa Adat dan juga Desa Adat Denpasar puniki karena di sini kan letaknya masyarakat urban istilahnya urban artinya banyak penduduk dari desa dari kabupaten apa saja ada di sini di wilayah Denpasar niki enten. Jadi semua artinya bisa ngemong Pura Purgio Taman Nase niki. Pancoyatnya yang ada di sini semua dari dewoyatnya, manusoyatnya, butoyatnya, resiyatnya semua berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat di sini. Istilahnya ada Damu Indo Betaro Nunas Tirto ke sini dengan berbagai acara upakara yang diadakan berbagai yatnya semua Nunas Tirto ke sini sebagai pemuput. Yang selaku pengempon juru sapuh dari Pura Purgio Taman Nase ini hanya melaksanakan tugas melanjutkan titah leluhur yang sudah diwarisi dari puluhan tahun. Dan untuk itu pemargi dari Pura Purgio Taman Nase ini artinya ada skala yang harus dilakukan, artinya ada pembenahan dari dulu mungkin dari zaman dulu dari satu pelinggih yang ada wewidangan di sini sebagai amang-amang Indo mungkin sudah ada pemekaran secara skala dan juga ada tuntunan dari ini skala itu sendiri apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dibuat untuk meningkatkan lagi artinya pelayanan kita kepada umat Kalau dulu pelinggih yang di sini kan seperti gedong kunci gedong kunci dulu. Nah sekarang karena ada pelebaran jalan, ada kebetulan karena ini ada di pinggir jalan sekali dan kebetulan juga ada di pas di wates jembatan di sini. Jadi ada kebijaksanaan dari pemerintah, dari PU dulu memberikan tempat sedikit untuk ke utara digeser Jadi pelayanan umat kami di sini sudah merasa nyaman dan umat sendiri pun sudah merasa nyaman juga tidak terlalu mengganggu keberadaan dari lalu lintas di sini. Dan Pura Purgio Taman Nase ini terakhir kali
dirombak atau direnovasi pada tahun 2017 yang lalu. 2017. Kita melapas pupuk pedagangan di sini. Nah, untuk itu ya tiang berharap keberadaan Baripuro Getamanase niki semoga kedepannya juga memberikan sinar sucinya kepada umat-umat yang lain, karena di sini juga kami maupun langsung secara tidak langsung sudah dapat melayani beberapa umat dari artinya yang punya keyakinan atau beragama lain. Dia kebetulan meyakini keberadaan Puro di sini, jadi tiang pun melayani dia dengan apa adanya, artinya mungkin ada kesini yang nunas tambo bahasa Balinya, atau nunas pengobatan, atau mepasaran, nunas baos dan lain sebagainya. Dan itu utama yang semua adayatnya yang dilakukan oleh Puro Getamanase ini berfokus patokan pada pancoyatnya itu sendiri. Sice ringido sesuhunan sami di sini. Yang ada di sini pengerajak pinako Puro Getamanase niki susunan penembahan di sini yang sudah memberikan sinarnya pada umat, pada damu-damu umat sedharma dari manapun berada. Artinya kita sebagai warga umat Hindu sedharma patutlah eling dimanapun ada tempat, artinya tempat suci yang harus kita artinya melakukan sebuah yatnya kecil, itu akan membantu mengangkat sinar-sinar beliau dimanapun tempatnya berada. Walaupun itu tempatnya di pinggir jembatan seperti niki, ataukah dia di tengah setro, di tengah alas, di panggung dan lain sebagainya, kita sebagai umat Hindu wajib meyakini itu, ya. Karena apapun yang kita lakukan untuk beliau, dari buto, buti, kalau kali semua seperti itu, tugas kita menyucikan itu agar semua tingkatan-tingkatan beliau dari Asuri Sampat bisa munggah menjadi Dewa Dewi atau Daiwi Sampat itu sendiri. Artinya pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan ini semampunya, berusaha setulus ikhlasnya itu saja. Dan semoga apa yang layani kepada umat sedharma ini, dan semoga dirgoyuso selalu seperti ini, Kak. Sekali sekarang saya ada pertanyaan lain lagi, kenapa sih bisa ada pura di atas jembatan seperti ini? Mungkin secara kita gabungkan mungkin secara skalo dan iskalo, artinya biar pemirsa dari bisa mengetahui yang tiang tahu secara pribadi, yang tiang tahu dari leluhur, yang tiang tahu juga dari masyarakat setempat, ya, pengelisir-pengelisir di sini, bahwasanya dulu di sini di jembatan Tukat Mati ini ada banyak proses yatnya yang dilakukan oleh desa adat Padang Sambian itu sendiri. Seperti ya, contohnya seperti zaman dulu kalau orang habis ngaben, nganyut, ngutang nih kok, tidak mungkin karena zaman dulu tahun 60-an itu mungkin tidak ada kendaraan atau apa ya. Artinya kita masih sangat terbatas. Mereka melakukan prosesi nganyut, ngutang di sini. Semua proses ngangkit juga seperti itu, ngangkit nyeka, ngangkit dalam upacara ranan juga prosesnya seperti ini di sini. Nah, dari sana mungkin sinar-sinar suci yang ada di sini membentuk suatu energi mungkin, kalau kita bahasakan seperti spiritualnya, ada energi yang terkumpul di sini dan terciptalah sebuah pelinggih dari skalonya, yaitu dari keinginan dari Sang Manggalo Deso dulu di sini, yang membuat watas Deso di sini berupa pelinggih, dan mungkin secara niskalo pun beliau terdahulu sudah diberikan mandat secara mungkin pewise atau apapun seperti ini, Nah, seperti itulah keberadaan ini. Kenapa Puro Getamanase ini berada di atas jembatan ini yang bernama jembatan Tukat Mati seperti ini. Jadi seperti itu sejarahnya. Kalau jembatan di sini angker sekali. Apakah ada cerita mistisnya yang diketahui? Untuk masalah mistis dan lain sebagainya, mungkin
jangan hanya bukan saja di sebuah jembatan ya. Kalau jembatan itu mungkin skalanya dia tuh sebagai margi agung atau perempatan agung seperti ini ya. Dalam skalanya kalau masalah mistis itu memang sangat banyak sekali dulu kejadian-kejadian ya, kalau kita meyakini secara kerohanian artinya banyak orang melihat penampakan ini itu, kejadian-kejadian sering terjadi di wewidangan Pura Gede Taman Nase ini bukan di Ajang, mungkin ya di watas-watasnya timur atau barat artinya ya mungkin salah satu keberadaan atau eksistensi dari beliau-beliau yang kita aturkan sesaji dalam artian yatnyo seso sehari-hari ini mungkin yang bersifat buto kalo yakso yaksi pepatih rencangan beliau yang ada di sini mungkin yang belum tersucikan waktu niko mewujudkan menampakkan diri, artinya memperlihatkan eksistensinya kepada umat untuk mempercayai bahwa di tempat ini kita harus melakukan yatnya bakti semestinya, sesidan-sidan apapun yang bisa kita lakukan. Ya, itu saja. Tahun berapa nih Kang? Kalau pastinya jembatan tiang niki kurang tahu dia ya karena tiang masih kecil, tapi kalau tiang pas tiang sudah tahu artinya umur tiang mungkin kalau tiang masih SD lah. Masih SD itu sekitar mungkin yang umur 7 tahun 8 tahunan itu yang baru mengerti artinya ada jembatan seperti ini tapi bukan seperti ini jembatannya. Seperti apa dulu? Dulu seperti dulu jembatan bambu, dari bambu tempatnya lebih di bawah dari niki. Tempatnya lebih di bawah dari niki, jembatan bambu dia. Dan pecah jalan. Kalau untuk menghindari dulu makanya masyarakat dulu tidak berani artinya untuk berjalan sini, ada masyarakat yang mau ke kota istilahnya untuk berjualan apapun ya dari desa ke kota, jadi tidak berani lewat sini, tidak berani kebanyakan, lebih baik dia mengambil jalur lain jalan lintas ya mungkin karena takut atau dan lain sebagainya Puja Wali di sini jatuhnya pada buku nabi nih Kang. Niki Puja Wali ring Pura Gede Taman Nase, tepatnya Anggaro Kliwon Julung Wangi atau Monas sebelum Galungan, 15 hari sebelum Galungan. Anggar Kasih Julung Wangi Jika Puja Wali petoyan ring Pura Gede Taman Nase. Inggih semeton Indu Sedharma, sekian wawancara tiang bersama Jero Mangku Wayan Sumarmo. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.